Konnichiwa, konbanwa, wara kuroren. Oke, ini dia episode ke-43. Habis kemarin episode yang mencekam, balik lagi ke episode yang agak tenang lah ya. Tapi tetap horornya di sini makin ngeri, teman-teman. Oke, selamat menyaksikan dan jangan lupa subscribe terlebih dahulu biar kalian tidak ketinggalan dengan video yang bakal saya upload ke depannya. Ikzo, digital gate open. Episode diawali dengan orang yang main PC dengan banyak layar hologram di sekitar monitornya. Ini canggih banget ya teman-teman. Terus dia kayak dirasukin sesuatu dari bayangannya. Terus abis dirasukin, tiba-tiba dia jadi kepoan dan melihat berbagai informasi dan rumor di internet. Terus keluar mata di mana-mana di tubuhnya. Serem banget sih ini. Dan setiap mata itu muncul dia makin kepo gitu teman-teman. Aduh parah sih. Ini apakah si mata ini bisa mengendalikan hasrat seseorang gitu? Di Bandara Haneda ada orang bule yang kepo sama urusan orang. Wah ini sindiran buat media apa gimana? Kan emang bener ada media yang nyediain konten gosip gitu di TV. Apalagi akses dipermudah dengan adanya internet. Ini makin jadi-jadi ya. Terus si bule ini nelpon seseorang dan yang ditelepon kayak panik gitu katanya. Wah tahu lah ya ini siapa yang ditelepon. Terus dia ke toilet bentar karena penasaran. Horornya dimulai di sini. Dimana dia diserang oleh si bayangan hitam di toilet. Matanya banyak gitu lagi, ini pasti Icemon nih teman-teman. Digimon Champion Naga Iblis beratribut virus. Terus matanya si Emma diambil kayak copot stiker gitu. Aduh ngilu banget liatnya. Terus diganti sama mata merah kan. Waduh ini pasti butuh tetes mata nih. Mata merah nah, daripada ringan. Kepo-kepo gak jelas mending gitu cosplay jadi Akame aja udah. Itu udah pas matanya merah. Malamnya beneran. Si Kyoshiro jadi panik gitu dan ngobrol ke Hiro dan Ruri soal teman sekolahnya dulu di luar negeri atau mungkin di Inggris apa ya, soalnya si Kyoshiro kemarin nyebut mau ada konferensi di Inggris bagaimana gitu ya. Itu namanya temennya ini adalah Emma Haynes yang tadi kita lihat itu. Katanya dia adalah tukang korek nomor 1 di dunia. Buset dah. Ini Kyoshiro di sini pun juga jadi korban aibnya dibongkar ya teman-teman pas naskah fanfiction dia diumbar di sosmed sama si Emma dan dia sampai malu berat soalnya itu isinya cunibio-nya dia semua gitu. Aduh parah men. Emang selalu terjadi hal-hal nggak terduga sama si best-timer kita ini. Terus hal berikutnya yang lebih serius nih, kalau Emma tahu soal Digimon bakal bahaya kalau diekspos ke publik. Jadi Kyoshiro minta ditemenin besoknya buat mengantar Emma ke tempat kencan di Tokyo. Anggorama dan Ruri kayaknya punya rencana di sini, jadi mereka memilih untuk gak ikutan dulu. Dan akhirnya besoknya ketemuan. Kyoshiro dikepoin ini itu sama si Emma yang pakai kacamata hitam dan jaket tebal, padahal itu lagi musim panas. Mereka ternyata malah ketemuan di Akiba, surganya wibu Jepang. Tapi emang rame sih di situ dan ternyata acuan Kyo buat nyari tempat di situ juga dari manga. Aduh Kyo emangnya. Dan mendadak Emma harus ke toilet. Dan di toilet dia ngeliat mata di tubuhnya bertambah. Kalau matanya dipegang justru dia bakal sakit, seolah-olah itu emang matanya sendiri. Makin intens juga di sini badannya ngebuka mata baru. Sampai di mana-mana gitu. Aduh parah men. Dimanipulasi bayangan dan Emma seperti melupakan apa yang terjadi setelah fenomenanya hilang. Habis itu dia lanjutin kepo si Kyo lagi. Kali ini dia mempertanyakan siluet orang di balik layar dan suara cewek pas lagi teleponan atau video call. Wah Jellyman ini pasti teman-teman. Sampai disangka bawa pacar ke kamar teman-teman. Aduh ngeri. Di sisi lain ada polisi yang kepoin isi ruangan di apartemen dengan alasan pencegahan tindak kriminal. Ada lagi orang-orang lainnya yang kepo. Terus orang yang tadi di awal episode di kamar makin gede Icemonnya. Ini sebenarnya lebih dari satu apa gimana ya? Atau nyebar ke banyak orang sekaligus? Matanya tambah banyak dan inangnya dimanipulasi atau wadahnya dimanipulasi biar makin kepo. Ini ngeri sih teman-teman kalau orang dimanipulasi lebih dari satu secara bersamaan gini. Apalagi buat ngepoin orang sampai ngehack CCTV. Aduh kacau sih. Sekarang Kyoshiro di universitas yang muncul di anime isekai yang judulnya Andai Aku Berinkarnasi di Dunia Lain sebagai Universitas. Buset dah ini nyindir anime isekai sekarang. Kan anime isekai udah banyak yang aneh-aneh ya. Kayak jadi pedang, jadi vending machine apalah. Tapi tetap yang paling terkenang-kenang sih kayaknya Tensura ya teman-teman. Itu si Rimuru tuh Kobo Tempest tuh. Sekai ni Ichiban Suyoi Edge Lordo. Lucu banget ya. Aduh Kobo ini. Terus itu si Emma bolak-balik ke toilet gak dicurigain apa. Dia mau gunting matanya juga percuma. Dan ujung-ujungnya dimanipulasi lagi seolah-olah gak ada apa-apa.
Baru niatnya Icemon terlihat di sini, dia merasuki banyak orang untuk mereka yang kepo dan merekam banyak informasi dengan mata yang muncul di tubuh mereka. Emma baru balik, Ruri manggil, dan akhirnya ngobrolin hal penting soal mata merah. Wah itu butuh obat tetes mata, pasti iritasi ringan itu ya, canda-canda. Jadi di Rurun dibahas, katanya tiba-tiba matanya korban jadi merah. Lama-lama muncul di tubuhnya yang lain sampai nggak terhitung gitu mata merahnya. Dan kalau udah parah, warna putih di matanya bakal jadi merah. Mata di tubuh mereka pun pelan-pelan pun terkelupas juga di tubuhnya, mecahin tubuh korban dan berserakan kemana-mana. Ngeri sih ini kalau udah kayak gini pembahasannya, berarti emang udah ada saksi mata yang lihat korban di balik layar. Ini nggak diliatin di awal, kayaknya terlalu mengerikan buat diperlihatkan sih. Akhirnya Emma ke toilet dan mulai terjadi hal yang paling dikhawatirkan. Emma ketahuan jadi korban karena mata yang muncul di lehernya. Terus matanya jadi merah semua. Akhirnya Kyoshiro memutuskan buat ceritain tentang Digimon ke Emma. Dan di sini dia mulai terlihat mengelupas gitu kan. Secara bersamaan Icemon muncul dan memang dia adalah Digimon yang membesar dengan memakan data dari balik bayangan. Terungkap juga kenapa dari tadi Emma kayak lupa soal serangan Icemon di toilet. Karena ingatannya dihapus sedikit oleh Icemon ketika dia panik. Jadi di sini pun Kyoshiro sempat panik, tapi dia udah tenang lagi dan dia minta bantuan Hiro dan Ruri untuk menolong si Emma. Terus dijelasin menurut Kyoshiro kalau Icemon itu Icemon itu menggunakan tubuh Emma untuk mengumpulkan informasi melalui mata di tubuhnya. Langkah yang diambil itu dengan menutup tubuhnya dengan perban dan menutup mata Emma biar Icemon keluar. Karena kan kalau matanya ditutup, si Icemon jadi nggak bisa ngeliat apa-apa dan nggak bisa ngerekam data lagi. Baru Kyoshiro aktifin field bebatuan dan langsung nge-raid si Icemon ini pakai Tesla Jellimon dan Simbariang Goramon. Emma kebawa ke field kemungkinan karena masih terikat sebagai wadahnya si Icemon. Icemon bisa muncul dari bayangan siapapun, bahkan melancarkan jurusnya dari sana. Dengan Gugen yang dia pakai untuk mengeluarkan benda tiruan yang dia buat dari data yang dia ambil. Kemudian tugas Weizen Gamamon adalah menembak semua penghalang tersebut, benda-benda tersebut. Lalu Icemon memakai Janin Gun, laser mata segala arah yang bahkan bisa ditembakkan oleh si wadahnya juga. Akhirnya mereka menggunakan cara untuk menggunakan cahaya yang kuat dan menghapus bayangan. Di sini diperlihatkan cahaya Canon Icemon sesuai dengan reference book. Sangat terang, bahkan dapat melampaui dimensi. Bahkan dapat terdeteksi dari dunia digital di dimensi lain. Dan kalau dia ngeluarin cahaya ini, artinya dia mengeluarkan seluruh kekuatannya sampai di luar batas. Itu menurut reference book ya. Dan kemudian formula biasa, Icemon keluar dan di-spam Meteor Lux. Sampai mecah jadi Icemon scatter mode, terus dibersihin pakai Breaking Stream, diakhirin pakai Viserys tuh. Dan kayaknya ini Icemon yang tubuh utama ya, soalnya pas kalah korban lainnya tuh pada selamat. Sisa satu scatter mode yang dikurung di kotak. Gamamon ngeliatinnya kayak bocil nangkep kumbang lagi. Dan ternyata Icemon di sini tuh cuma bantu orang yang kepoan, terus makan data dari informasi yang dikorek. Akhirnya dibawa ke komunitas Anggoramon biar bisa diawasin, soalnya meresahkan banget. Emma akhirnya tahu soal Digimon dan Jellimon yang ada di kamarnya. Ya semoga aja nggak dibocorin ya. Tapi seru sih kalau umat manusia tahu soal Digimon, kemungkinan bakal ada kubu manusia yang saling berperang di sini. Terus Kyoshiro direbutin Emma dan Jellimon. Ih lucu ya sampai cemburu gini. Oke, review no Jikan desu. Menurut pembahasan si Ruri di Analyzer si Icemon, episode kali ini didasari dengan siluman bernama Dodomeki. Dia berwujud manusia yang kedua lengannya dipenuhi ratusan mata. Dahulu mereka adalah seorang gadis yang memiliki kebiasaan mencuri uang. Karena perbuatannya tersebut, ia mendapat hukuman hingga wujudnya berubah menjadi monster seperti yang diilustrasikan dalam buku sastra Jepang lama. Berdasarkan teks kuno Jepang seperti Kankan Gaishi, banyaknya ornamen mata pada lengannya menggambarkan sejumlah uang yang berhasil ia curi. Selebihnya ada di link Wikipedia di deskripsi ya. Terus untuk ceritanya ini sih ngeri, tapi nggak ngasih kengerian buat timnya Hiro. Cuman ngeri buat korbannya aja. Alurnya juga cuman gini doang. Orang-orang kepo dijadiin wadah Icemon. Makanya dan suka ngurusin masalah orang. Apalagi ini Kyoshiro ditanyain pacarmu. Wah belum tahu dia dulu gimana ya teman-teman. Mantan Kyoshiro tuh ada tunangannya dulu putri konglomerat. Terus anak presiden. Oke, untuk si Icemon ini mungkin bayangannya juga nyambung ke dimensi lain apa gimana ya. Soalnya maksudnya dimensinya si Icemon-nya sendiri gitu. Soalnya kan cahayanya Canon Icemon tuh nembus dimensi juga. Dan ya itu yang terjadi. Kegelapannya pun bayangannya pun hilang dan Icemon mau nggak mau keluar dari situ. Tapi kalau salah dibenerin aja nggak apa-apa di komentar ya. Oke, sekian dulu
makasih buat kalian yang udah nonton, dan seperti biasa jangan lupa subscribe channel ini biar gak ketinggalan video selanjutnya, like, komen, dan juga tekan belnya biar kalian tahu kapan saya upload lagi. Oke, hai, Irokuro Ren Otsukare, see you.